Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Angga. Hari ini saya akan membahas tentang kewarganegaraan dan anti korupsi. Yang pertama adalah pengertian kewarganegaraan dan anti korupsi. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah status keanggotaan seseorang dalam suatu negara yang memberikan hak dan kewajiban tertentu. Menurut saya, kewarganegaraan mencakup rasa memiliki terhadap negara, serta tanggung jawab untuk mematuhi hukum, menjaga ketertiban, dan ikut serta membangun bangsa. Sedangkan anti korupsi adalah sikap dan tindakan yang menentang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau golongan. Menurut saya, anti korupsi harus dimulai dari diri sendiri dengan menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Contoh kasus pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasusnya adalah korupsi proyek IKTP. Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (IKTP) yang diluncurkan oleh pemerintah tahun 2011 bertujuan untuk membuat data kependudukan lebih rapi dan efisien. Namun, proyek ini disalahgunakan oleh sejumlah pejabat untuk memperkaya diri sendiri. Salah satu pelaku utama adalah Setia Novanto, mantan Ketua DPR RI. Ia terbukti menerima bagian dari hasil dana korupsi proyek IKTP. Peran pihak berwajib Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus ini dengan menyelidiki, menetapkan tersangka, dan membawa para pelaku ke pengadilan. Setia Novanto divonis 15 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah serta diwajibkan mengembalikan uang hasil korupsi. Ada pula contoh kasus kewarganegaraan di Indonesia. Anak hasil dari perkawinan campur dipaksa jadi turis di negeri orang tuanya. Berita ini berasal dari BBC Indonesia dan membahas tentang masalah yang dialami oleh anak-anak hasil perkawinan campur antara WNI dan WNA, warga negara Indonesia dan warga negara asing, terkait status kewarganegaraan mereka di Indonesia. Inti dari berita ini adalah banyak anak hasil perkawinan campur yang merasa seperti turis di negara asal salah satu orang tuanya, yaitu Indonesia, karena terhambatnya oleh peraturan kewarganegaraan. Meskipun mereka merasa sebagai orang Indonesia, mereka tidak secara otomatis mendapat kewarganegaraan Indonesia karena keterbatasan dalam undang-undang kewarganegaraan. Salah satu contohnya adalah Cipta CC yang sudah lebih dari 30 tahun harus terus mengurus visa agar bisa tinggal di Indonesia, terutama sejak ayahnya yang berwarga negara Indonesia itu kemungkinan meninggal. Masalah utama yang ingin diangkat dari berita ini adalah sistem kewarganegaraan Indonesia yang tidak secara otomatis memberikan status WNI, warga negara Indonesia, kepada anak-anak hasil perkawinan campur. Akibatnya, mereka harus menjalani prosedur panjang dan rumit, seperti warga negara asing, meskipun memiliki ikatan darah dan budaya yang kuat dengan Indonesia. Berita ini menyoroti pentingnya reformasi kebijakan kewarganegaraan agar lebih inklusif terhadap anak-anak dari perkawinan campur, supaya mereka tidak diperlakukan seperti orang asing di tanah air mereka sendiri.
Banyak anak hasil perkawinan campuran antara WNI dan WNA mengalami kesulitan dalam menentukan status kewarganegaraannya. Undang-undang sebelumnya belum mengakomodasi kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak ini. Proses pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan solusi dengan memperbolehkan anak-anak dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun. Setelah itu mereka harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Peran pemerintah dalam menanggapi kasus ini dengan membuat regulasi baru yang lebih adil dan adaptif. Dirjen Imigrasi dan instansi terkait juga membuka layanan konsultasi dan administrasi bagi keluarga yang ingin mengurus status kewarganegaraan anak mereka.